9. Aneh. Wajar kalau Ratu curiga melihat keberadaan Mbak Dewi di ruang tamu rumahku, karena biasanya tetanggaku itu berbincang denganku hanya di halaman depan saja. Tadi kami sengaja memilih masuk karena ingin membicarakan hal yang sangat rahasia. Rencana pernikahan Lani dengan ayah dari janin yang dia kandung belum diketahui banyak orang. Jadi, Mbak Dewi tidak ingin jika hal itu sampai tersebar di kompleks ini. Dia mengetahui informasi itu dari Mbak Sandra sendiri. Aku heran, kenapa Mbak Sandra sangat percaya kepada Mbak Dewi hingga dia memberitahukan sesuatu yang belum diketahui orang lain di kompleks ini. Mungkin dia tidak sanggup menyimpan apa yang terjadi sendirian, dalam arti tidak melibatkan tetangga terdekat. Mama kok diam? Ternyata rasa ingin tahu Ratu tidak dapat aku elakkan. Apa Tante Dewi sengaja ke sini untuk membeberkan apa yang terjadi terhadap Kak Lani, Mah? Kenapa tebakan putriku itu sangat tepat? Apa mungkin dia tahu sesuatu? Kok kamu ngomongnya gitu, sayang? Aku penasaran dengan jawabannya. Mama pikir Ratu nggak tahu seperti apa sifat Tante Dewi. Beliau nggak mungkin kesini kalau tidak membicarakan hal yang sangat penting. Lagipun, tadi Ratu dengar inti dari pembicaraan Mama dengannya. Ternyata usahaku untuk menyembunyikan apa yang terjadi terhadap Lani dari Ratu sekarang sia-sia. Mama mohon, jangan sampai tetangga lain tahu tentang apa yang telah kamu dengar, sayang. Sebelum Ratu dengar obrolan Mama dan Tante Dewi, Reva udah cerita sejak awal ke Ratu, Mah. Apa? Ternyata anakku itu kembali dekat dengan anak bungsu Mbak Sandra. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Jangan bilang kamu dekat lagi dengan Revan. Mama gak setuju. Aku langsung menyampaikan kenyataan yang harus Ratu ketahui. Ratu selalu ingat janji yang udah Ratu ucapkan ke Mama. Tapi, walaupun Ratu dan Revan tidak memiliki ikatan khusus lagi, dia tetap menceritakan apa yang Kak Lani hadapi saat ini, termasuk rencana pernikahannya dengan pacarnya. Aku tidak menyangka kalau Revan berani memberitahukan hal sebesar itu kepada Ratu. Dia seolah-olah bersikap kalau dirinya butuh seseorang untuk mencurahkan apa yang terjadi terhadap keluarganya. Terus terang, aku kasihan melihat dirinya. Hari ini, pernikahan Lani dan Bimo, ayah dari janin yang wanita itu kandung, akhirnya berlangsung juga. Acara yang diadakan tidak sesuai dengan apa yang sering Mbak Sandra harapkan dulu. Kehamilan Lani membuat Mbak Sandra mengadakan acara seadanya saja. Tamu undangan yang hadir hanya tetangga dan keluarga dari mempelai laki-laki juga perempuan. Tidak ada pancaran kebahagiaan yang Mbak Sandra tunjukkan. Wajahnya tampak murung, walaupun para tamu memberikan ucapan selamat. Aku tahu seperti apa perasaan Mbak Sandra saat ini. Dia pasti memasang muka tembok di hadapan semua orang karena pernikahan Lani yang tidak dia harapkan. Beberapa hari menjelang acara, wanita itu masih sempat-sempatnya mengaku kepada Mbak Dewi kalau pernikahan Lani merupakan aib baginya. Ketika Mbak Dewi menceritakan hal itu kepadaku, aku ingin memeluk Mbak Sandra untuk memberinya dukungan dan kekuatan. Namun, niat itu tidak pernah menjadi kenyataan karena aku sangat tahu seperti apa wanita itu memandangku sejak dulu. Kasihan Mbak Sandra. Seandainya dia tidak membenciku, aku ingin memberikan pelukan hangat padanya. Aku mengutarakan hal itu kepada Mas Fandi. Kita cukup doakan saja yang terbaik untuk keluarganya, Mah. Mas Fandi mengusap lenganku. Terus terang, aku masih belum percaya sepenuhnya dengan apa yang terjadi terhadap Lani. Wanita yang hampir tidak pernah menyapaku itu kini harus berjodoh dengan lelaki yang bukan pilihan maminya. Apa yang pernah Mbak Sandra harapkan selama ini
tidak akan pernah menjadi kenyataan. Seorang menantu mapan dan terpandang hanya akan menjadi hayalan semata untuk Mbak Sandra, karena anak sulung yang dia bangga-banggakan selama ini justru menikah dengan lelaki biasa, bahkan termasuk keluarga kurang mampu. Biaya pernikahan saja Mbak Sandra dan Mas Rama yang mempersiapkan, karena pihak Bimo mengaku tidak memiliki uang untuk itu. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Mbak Sandra saat ini. Pernikahan Lani seolah-olah membuatnya terpukul. Tante minum dulu ya. Aku melihat Ratu menyodorkan segelas air putih kepada Mbak Sandra. Sejak kapan anakku itu perhatian terhadap wanita tersebut? Terima kasih ya. Mbak Sandra tidak bersikap seperti biasanya. Dia tampak ramah kepada Ratu. Tante masih pusing. Aku makin tidak mengerti kenapa Ratu sedekat itu dengan Mbak Sandra. Aku dan Mas Fandi pun saling berpandangan. Masih, tapi tinggal sedikit aja. Oh ya, kamu udah makan? Apa? Ini bukan Mbak Sandra yang aku kenal. Udah tante. Tadi Ratu makan sama Revan di teras depan. Ratu menunjukkan senyuman kepada tetanggaku itu. Ratu keluar dulu ya tante. Iya sayang. Mbak Sandra juga tersenyum. Padahal sejak tadi wanita itu hanya menunjukkan wajah cemberut. Aku sangat penasaran, kenapa Ratu mampu mengubah raut wajahnya. Akhirnya aku dan Mas Fandi memilih beranjak dari acara lalu pulang ke rumah. Aku masih tidak habis pikir dengan apa yang kusaksikan hari ini. Aku seolah-olah tidak mengenal Mbak Sandra yang selama ini selalu mencabik-cabik hati dan pikiranku. Waktu menunjukkan pukul 5:05 WIB sore. Ratu pun kembali dari rumah Mbak Sandra. Aku sudah tidak sabar untuk melontarkan deretan pertanyaan kepadanya. Aku penasaran melihat dirinya tadi yang tampak sangat dekat dengan Mbak Sandra. Sayang, Mama mau ngomong sebentar. Duduk sini. Aku memintanya duduk di sampingku. Sejak tadi, aku dan Mas Fandi menunggu kedatangan anak semata wayang kami tersebut di ruang TV. Ada apa, Mah? Wajahnya menunjukkan perubahan. Ratu ngapain aja tadi di rumah Tante Sandra? Tanya aku setelah anak gadisku itu duduk. Ia makan. Terus kasih ucapan untuk Kak Lani dan suaminya. Itu aja. Iya, Mah. Sebenarnya ada apa sih? Kok Mama nanyanya gitu? Sepertinya dia tidak tahu apa yang aku dan Mas Fandi saksikan tadi. Sejak kapan kamu dekat dengan Tante Sandra? Aku kembali bertanya. Dekat gimana sih, Mah? Ratu gak ngerti. Ternyata dia telah menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu mau langsung jujur? Atau Mama yang jelasin apa yang Mama lihat? Ada apa sih, Mah? Ratu bingung. Aku dan Mas Fandi pun saling berpandangan. Sepertinya dia tidak terlalu memberikan respon atas apa yang kami saksikan tadi. Aku tahu kalau dia sangat menyayangi Ratu. Begitu juga denganku. Namun, aku tidak ingin jika anakku satu-satunya terlalu jauh melangkah. Walaupun Revan anak baik, tetapi aku tidak setuju jika Ratu kembali dekat dengannya. Apalagi sampai menunjukkan perhatian di depan Mbak Sandra. Perjalanan masih panjang, dan aku ingin agar Ratu fokus dengan pendidikannya. Di samping itu, aku juga tidak ingin memiliki hubungan istimewa dengan Mbak Sandra di kemudian hari. Aku tidak dapat membayangkan harus selalu dekat dengan wanita yang terlalu mencampuri urusan orang lain tersebut. Aku harus mengingatkan Ratu dari sekarang. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang merugikan dirinya kelak. Aku akan memberikan pengertian kepadanya. Semoga dia mengerti kalau tetangga yang tampak dekat dengannya tadi telah melukai hati mamanya selama bertahun-tahun.
Kenapa kamu sedekat itu dengan Tante Sandra? Apa kamu lupa apa yang dia lakukan selama ini? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari bibirku. Jawaban apa yang akan Ratu berikan kepada Bella?